Dengarkanlah hukum Taurat yang terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Demikian hukum Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sekali lagi kami bacakan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 699 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami, yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan kami, serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 211 ayat 1 dan ayat 2. Tahura atau Taman Hutan Raya Dago. Untuk menunjukkan kegiatan tersebut pada hari ini Minggu 30 April, handphone tertera di bawah. Selanjutnya 5.6 sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan material semen Padang untuk pembangunan dari NN, penanggung jawab proposal sebanyak 11 sak. Kami akan membacakan kembali tentang surat dari distrik, yaitu tentang hal persembahan amplop untuk pembangunan rumah dan kantor distrik. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus kita memanjatkan karena setelah lebih 20 tahun tanah HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye yang terletak di Jalan Cipamokolan, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, seluas 4.750 meter persegi. Pada tahun 2022 telah selesai kita proses balik nama menjadi atas nama HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Setelah berpisah dari Distrik Jawa Kalimantan, HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye resmi berdiri, dan sejak dari awal pengadaan lahan tersebut peruntukannya adalah komplek perumahan distrik, yaitu rumah dinas preses dan pelayan penuh waktu distrik serta kantor distrik dan sarana pendukung lainnya. Akan tetapi rencana tersebut belum bisa terwujud. Melalui Sinode Distrik tahun 2022 dan rapat MPSD 3 April 2023, telah diputuskan untuk rencana pembangunan tersebut akan dimulai dilaksanakan tahun 2023 ini. Saat ini telah berjalan proses pematangan lahan melalui pembangunan dan pembangunan saluran serta pondasi batas lahan. Lahan distrik tersebut tadinya adalah pesawahan dengan posisi 1 meter sampai dengan 1,5 meter di bawah permukaan jalan. Total volume pengurangan adalah 8.223 meter persegi kubik dengan biaya 657.840.000
dan saluran serta batas lahan sepanjang 314,73 meter persegi dengan biaya sekitar 370 juta. Pengerjaan tersebut akan pada saat ini sedang berjalan dan mencapai 80% yang telah dilaksanakan oleh kontraktor yang telah ditunjuk khusus dari luar. Dana atau modal awal adalah hasil pesta Hari Ulang Tahun Perak Distrik 18 pada tahun 2021 dan hasil pesta kesatian Distrik 2022 sebesar 600 juta. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan berkat Tuhan, kami sangat mengharapkan dukungan dana dan doa agar proses pematangan lahan tersebut bisa selesai dengan baik dan kebutuhan dananya bisa terpenuhi. Setelah pematangan lahan selesai, maka panitia pembangunan akan segera bekerja melanjutkan proses perjanjian dan pembangunan keseluruhan bangunan sesuai dengan kebutuhan distrik kita. Besar harapan kami semua berpartisipasi dan memberikan yang terbaik, mewujudkan amplop khusus yang telah disediakan oleh Distrik 18 pada Minggu 7 Mei 2023. Semoga ini dengan dukungan dana tersebut, apa yang telah lama kita cita-citakan dan harapkan HKBP Distrik 18 Jabar Tendia akan memiliki rumah dan kantor yang representatif bisa segera terwujud. Seperti firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita, dan kiranya persembahan kita tersebut menjadikan kontribusi bersama kita. Demikian surat dari distrik, teriring salam, Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tendia, Pendeta Pahala Sitorus STH. Demikian bacaan warta pada minggu ini. Shalom. Sambil kita mengumpulkan persembahan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 sampai yang berikut. Ku inilah ke tempat
Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam kepada kita semuanya. Begitu juga dengan jemaat kami yang beribadah secara live streaming. Kami mengucapkan selamat hari Minggu buat saudara dan juga jemaat simpatisan dimanapun saudara berada pada saat ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita baca secara responsoria. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita untuk umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita membaca ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan sebagai tema kita pada minggu hari ini dalam Minggu Jubilate adalah Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Atau dalam bahasa Batak Toba dikatakan manok tongdo asini rohana. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu ketika kita tadi membaca Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima ini. Tentu kita bertanya dalam hati kita saat ini. Apa sih sebenarnya ibadah itu? Apa sih sebenarnya beribadah itu? Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari Bapak dan Ibu bahwa salah satu panggilan Allah dalam kehidupan kita adalah panggilan beribadah. Di dalam panggilan beribadah itu kita tentu memuji, kita tentu memuliakan nama Tuhan yang kudus itu. Dan lewat ibadah kita akan menemukan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, dalam ibadah kita itu kita menyampaikan pujian, kita menyampaikan hormat, dan kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Dan lewat ibadah kita menaikkan madah syukur kita kepada Allah. Itulah panggilan kita beribadah dan memuji nama Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahannya. Namun perlu juga kita renungkan bersama. Bagaimana sih sebenarnya penghayatan kita akan ibadah yang kita jalani selama ini? Sudahkah ibadah yang kita lakoni itu dalam setiap minggu, dalam setiap hari-hari tertentu atau perayaan besar? Tentu kita menghayati, atau sudahkah kita menghayati
ibadah kita tersebut, dan mampukah ibadah itu membuat kita berubah dalam hidup ini? Saudara-saudaraku, mungkin saja bagi sebagian orang, mungkin saja ini masih tanda kutip, mungkin saja bagi sebagian orang ibadah masih dianggap sebagai rutinitas, ibadah dianggap sebagai formalitas belaka. Yang namanya rutinitas, yang namanya formalitas dianggap sebagai suatu atau sebuah kebiasaan, tapi yang namanya kebiasaan saja bisa saja tidak dihayati. Akibatnya, ibadah itu tidak akan memberikan dampak bagi orang yang beribadah. Mungkin seseorang itu beribadah, mungkin saja seseorang itu datang beribadah, tubuhnya yang datang ke tempat ibadah, dalam hal ini di gereja, namun hatinya, namun pikirannya melayang-layang entah kemana-mana. Bisa saja memang di dalam ibadah itu gerak-gerak tangan kita bergerak-gerak kemana-mana. Akhirnya fokus kita akan ibadah itu terbagi dua. Satu sisi kita mendengar, tapi satu sisi kita menggerak-gerakkan tangan kita dengan gadget kita yang kita miliki. Nah, saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa ibadah yang sejati adalah ketika ibadah itu lahir dari dalam hati dan dihayati dengan sepenuh hati dan juga dihidupi dengan segenap hati. Semua itu dapat kita tunjukkan lewat cara kita bernyanyi. Dengan sepenuh hati kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan memberikan persembahan kita dengan sukacita, lalu mendengar firman Tuhan dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ibadah janganlah dijalankan atas dasar keterpaksaan. Ibadah janganlah dipahami sebagai cara untuk membujuk rayu Tuhan. Dan ibadah janganlah dianggap sebagai penenang pendengaran kita. Tapi ibadah adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan yang maha baik itu. Amin. Ya. Itu harus kita pahami dulu. Itu harus kita pahami bahwa ibadah adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan yang maha baik itu. Nah, saudaraku yang terkasih, hal inilah yang kita lihat dalam teks khotbah dalam Minggu Jubilate ini, di mana di dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini memberikan petunjuk kepada orang banyak, kepada kita tentang bagaimana cara beribadah kepada Tuhan, di mana Mazmur 100 ini disebut juga sebagai Mazmur ucapan syukur. Mazmur ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi dalam ibadah pengucapan syukur. Misalnya dalam perayaan hari-hari besar, di mana Mazmur ini dinyanyikan sebagai persembahan syukur bagi Tuhan Allah dan memelihara kehidupan kita. Tentunya pemazmur sebagai manusia biasa pastinya pernah mengalami
Apa yang disebut dengan pasang surut kehidupan ini? Tidak mungkin pemazmur selalu menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita tanpa beban sedikit pun. Nah, yang pasti yang namanya hidup pasti adalah pergumulan. Nah, demikianlah yang dialami pemazmur. Tetapi orang yang percaya, yang menghadapi pergumulan dalam hidup ini akan mampu menang atas pencobaan itu di saat dia berserah kepada Tuhan, atau semua yang ia alami itu ia berbagi pengalaman kepada orang-orang lewat perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan. Nah, bagi orang yang mengenal Dia, dia pasti akan mendapatkan berkat. Karena apa? Karena dia berbagi rasa, karena dia berbagi dengan teman-temannya, dan dia dapat memberikan bagaimana caranya mengatasi pergumulannya itu, tentu dengan cara penyembahan Tuhan di dalam peribadahan dengan penuh kesungguhan. Nah, saudaraku yang terkasih, lewat Mazmur ini, lewat Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 ini, ada 3 hal pesan Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 ini kepada kita. Yang pertama adalah beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini tertulis di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Pemazmur berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Apa yang disampaikan pemazmur di sini hendak mengingatkan kepada setiap orang yang telah merasakan berbagai perbuatan Tuhan, sehingga mereka dituntut untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya, saudaraku, ketika kita datang beribadah dan menyembah Tuhan, maka hendaklah ibadah itu dilakukan dengan sukacita, dengan sepenuh hati, dengan ketulusan. Walau saat itu kita sedang bergumul, namun yang namanya ibadah haruslah dengan hati yang ikhlas, bukan dengan keterpaksaan. Kita perlu mengingat bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan untuk menyenangkan diri kita. Ketika kita melantunkan pujian, pujian itu bukan untuk menyenangkan pribadi kita, namun kita menyenangkan hati Tuhan dalam hadirat-Nya. Ibadah itu hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun maknanya dapat kita hayati, yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, beribadahlah hanya kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup itu. Bersukacitalah, bersorak-soraklah dengan rasa syukur, karena Tuhan itu penuh kuasa dan penuh keagungan. Pesan yang kedua yang disampaikan Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 ini adalah Tuhanlah yang patut kita sembah. Ada begitu banyak cara orang menyembah, dan ada begitu banyak tujuan penyembahannya, dan banyak diantaranya
cara-cara yang demikian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia menyembah ilah-ilah lain, bukan kepada Allah pencipta semesta alam ini. Untuk itu dalam hal beribadah kita perlu menyadari alasan kita dan tujuan kita beribadah. Kepada siapakah kita sesungguhnya beribadah? Dan kepada siapakah tujuan kita menyembah? Dan Tuhan yang manakah yang kita sembah? Nah saudaraku, lewat khotbah hari ini kita dituntut untuk semakin mengenal bahwa Dialah Allah yang Maha Agung, Allah yang layak disembah, Allah yang memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan, sembahlah Dia yang esa itu. Allah yang datang dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan sembahlah Dia, sebab Dialah Sang Gembala Agung kita dan kita adalah kawanan domba dan kepunyaan Allah, pemilik kehidupan ini. Untuk itu pemazmur mengingatkan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan penuh sukacita, dengan puji-pujian, dan bersyukurlah kepada Tuhan. Pujilah namanya yang kudus itu. Amin. Iya. Poin yang ketiga, tulus lewat hati kami yang tulus ikhlas mendalami ibadah, bukan hanya rutinitas. Mendalami ibadah bukan karena keterpaksaan, tetapi karena keterpanggilan hidup kami. Kami datang beribadah, di mana Allah menjadi penuntun kami untuk melakukan aktivitas. Karena kami tahu ibadah bukan hanya di dalam gereja ini, tetapi hidup kami adalah ibadah. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, hidup kami harus ibadah. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami mau berdoa dengan agenda kegiatan kami pada minggu-minggu ini. Engkau berkati Tuhan agenda kami, yaitu kunjungan ama ke Cikampek Tuhan. Dan juga Tuhan pada saat ini kegiatan Naposo yang akan mereka lakukan saat mereka merayakan Paskah. Dan di dalam Paskah tersebut ada agenda yang mereka jalankan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, dan Engkau yang menyertai mereka. Biarlah orang tua dan seluruh jemaat pada saat ini berpartisipasi untuk kegiatan mereka. Dan juga Tuhan, Bajar yang sedang berlangsung pada saat ini di luar gereja yang dikoordinasi oleh seksi perempuan, kami juga ikut berpartisipasi nanti lewat Bajar tersebut, supaya Tuhan membukakan pintu hati kami, karena kami mau mempersembahkan persembahan kami kepada pembangunan fisik dan juga pembangunan rohani. Itulah ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan persembahan seluruh jemaat-Mu. Apakah itu persembahan kepembangunan dan juga persembahan kas huria Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan untuk kas pembangunan dan juga untuk huria. Kiranya Tuhan melipat gandakan berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Mu yang memberikan persembahan baik ke pembangunan dan juga kepada huria pada saat ini. Terima kasih Tuhan, jika proposal sudah berjalan
kepada jemaat kami atau kepada jemaat simpatisan. Berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka. Kami tidak lupa mendoakan sejemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau menambahkan umur yang panjang. Dan juga kepada saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Kiranya damai sejahtera-Mu juga hadir di dalam rumah tangga mereka. Bapa kami yang di sorga, ampuni segala dosa-dosa kami. Dan pada hari ini juga kami mau berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang senantiasa melindungi, menjaga, mendampingi mereka. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil kita memberikan amplop kita ke depan, yaitu untuk pembangunan rumah dan kantor distrik 18 Jabar Tengdi, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40. Mari kita datang ke depan untuk mengantar amplop kita.
kita akan memasuki baptisan kepada bayi, anak-anak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341. Kedua orang tua yang akan membaptiskan anaknya supaya maju ke depan. Kidung Jemaat 341 ayat 1. Berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah dia menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptiskan pada hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita itu. Aku percaya. Mati dan dikuburkan. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Persekutuan orang kudus. Jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawabnya, ya, saya menghendakinya. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar dia mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya, ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, ya, saya bersedia.
Jika demikian, marilah kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Gwen Margareta Panjaitan. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau dan memberkati engkau, dan engkau tetap menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk kepada acara naik siding. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jadi napa sobulung supaya maju ke depan, ison mahitan non masih jalangan. Napa sobulung maju hamu tujolo, markor mahamu, asaro akan tua-tuata, supaya datang orang tua kita memberikan persembahannya kepada napa sobulung. Nggak usah. Masih jalangan di soma amang inang di soma doho napa sobulung. Roma hita tujolo manupaki nasida. Tujolo mahita masih jalangan.